2024 ganti gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-55. Seperti biasa, setiap tanggal 18 November, Provinsi Bengkulu memperingati hari ulang tahunnya. Sebuah perjalanan provinsi yang tentu kalau perjalanan usia manusia ini sudah tidak mudah lagi. Dan saya sedikit memberikan evaluasi terhadap perjalanan Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Sudah lama menjabat, ya kita hitung sejak beliau sebelum menjadi gubernur ini menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Ridwan Mukti dan dilantik pada tahun 2016 dilantik sebagai wakil gubernur mendampingi Ridwan Mukti. Karena Ridwan Mukti tersandung kasus, maka Rohidin Mersyah naik menjadi PLT Gubernur Bengkulu. Lalu didefinitifkan menjadi Gubernur Bengkulu dan pada saat kontestasi Pilgub beliau ikut serta dan memenangkan pertarungan Pilgub. Kalau kita hitung, ini perjalanan kepemimpinan Rohidin Mersyah di Provinsi Bengkulu ini sudah masuk tahun ke-8. Jadi sudah 8 tahun memimpin Provinsi Bengkulu. Kalau kita evaluasi bahwa Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin Mersyah sampai saat ini masih menempati provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh. Bahkan Provinsi Bengkulu juga dipimpin oleh Rohidin Mersyah ini sempat menjadi provinsi termiskin pertama di Pulau Sumatera, yang sekarang ini posisinya sebagai provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Ironis memang Provinsi Bengkulu yang begitu kaya sumber daya alamnya, tapi karena kepemimpinan yang tidak begitu kuat, akhirnya tidak membawa perubahan yang signifikan bagi Provinsi Bengkulu. Belum lagi aset-aset terbengkalai, ada View Tower, nah itu terbengkalai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan sudah ada yang jatuh dan tentu ini bisa membahayakan, tapi di depan mata sendiri yang sering melihat dibiarkan terbengkalai. Belum lagi aset-aset yang lainnya, ada Mes Pemda juga dibiarkan terbengkalai, bekas Dekranasda yang sampai hari ini juga terbengkalai menjadi seperti hutan ya. Dan banyak sekali aset-aset di Pantai Panjang itu, kalau kita lihat di Pantai Panjang itu aset-aset Pemprov begitu banyak sekali terbengkalai, seolah-olah memang dibiarkan Pemprov seolah tidak berdaya untuk memanfaatkan atau untuk memperbaiki aset yang ada. Dan masih di Pantai Panjang juga kalau kita lihat sekarang sejak kembali diambil oleh Pemprov pengelolaan Pantai Panjang itu semakin semraut. Pantai Panjangnya semakin semraut, sampahnya ada di mana-mana. Pantai Panjang yang merupakan ikon atau salah satu ikon wisata di Provinsi Bengkulu menjadi destinasi utama, tapi pengelolaannya sangat semraut sekali dan bisa dinilai bagaimana kalau teman-teman jalan-jalan di Pantai Panjang. Dari sisi jalan, banyak sekali dikeluhkan dan banyak sekali terjadi kecelakaan dan bahkan sering sekali Provinsi Bengkulu viral karena jalannya yang buruk. Orang ada yang mancing, ada yang lain-lain yang sering sekali viral. Jadi kondisi jalan Provinsi Bengkulu begitu banyak berlubang dan itu membahayakan. Padahal Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ini sudah memimpin tadi sudah masuk tahun ke-8. Kerusakan lingkungan akibat proses pertambangan batu bara, hutan kita menjadi rusak, lalu sungainya juga menjadi rusak dan akibat aktivitas pengangkutan batu bara juga mengakibatkan jalan ini juga menjadi rusak. Tapi proses evaluasi yang dijanjikan, evaluasi menyeluruh yang dijanjikan oleh Rohidin Mersyah itu sampai hari ini tidak jelas terkait dengan proses kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian catatan saya berikutnya adalah mengenai olahraga. Dari sisi olahraga, pengembangan olahraga, pembinaan olahraga, kalau menurut saya ini sangat masih jauh dari harapan. Bagaimana dahulu beberapa tahun yang lalu insan sepak bola Provinsi Bengkulu, atlet, lalu kemudian pecinta bola di Provinsi Bengkulu dibuat kecewa dengan keputusan Gubernur Bengkulu tidak mengirim
cabur sepak bola ke PON Papua. Padahal kita di Porwil sudah lolos, bisa kemudian ikut PON di Papua, tapi tidak dikirim. Dan ini sangat membekas kekecewaan terhadap Gubernur Provinsi Bengkulu. Kemudian terkait dengan tidak masuknya tol Bengkulu Lubuk Linggau, tidak masuk dalam PSN, Proyek Strategis Nasional tahun 2024. Tolnya sangat pendek, hanya di Kota Bengkulu menuju Bengkulu Tengah, belum terhubung dengan provinsi tetangga. Dan ini kalau menurut saya menunjukkan kelemahan kepemimpinan, kelemahan leadership dari seorang gubernur untuk meyakinkan pusat. Ini sangat memprihatinkan sekali kan. Kemudian dari sisi leadership saya katakan juga tadi lemah. Bagaimana kita melihat usulan Gubernur Bengkulu terhadap penjabat Bupati Bengkulu Tengah tidak diakomodir oleh Mendagri, justru Mendagri menunjuk orang pusat untuk menempati jabatan penjabat Bupati Bengkulu Tengah. Kemudian yang terbaru beberapa waktu yang lalu, usulan dari Gubernur Bengkulu termasuk usulan dari DPR tidak juga diakomodir oleh Mendagri. Justru Mendagri menunjuk orang yang tidak diusulkan oleh DPR, kalah voting, DPR Kota Bengkulu tidak mengusulkan, Gubernur juga tidak mengusulkan, tapi justru yang tidak diusulkan itu justru ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dan usulan Gubernur tidak diakomodir. Ini kalau menurut saya adalah bentuk kelemahan kepemimpinan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah. Gubernur Bengkulu lebih banyak disibukkan dengan acara seremonial. Banyak sekali acara-acara seremonial, tidak begitu membawa kemajuan, membawa percepatan pembangunan hadiri oleh Gubernur Bengkulu. Padahal kalau bisa didistribusikan tugas itu mestinya didistribusikan kepada yang lain. Kalau hanya sekedar acara, membuka acara, ataupun kemudian ngidak gelamai, menghadiri undangan grup WhatsApp. Nah, ini kan tidak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu, bagi jalannya pembangunan ke depan bagi Provinsi Bengkulu, jadi tidak begitu signifikan. Jadi acara-acara seremonial ini artinya bisa didelegasikan saja. Gubernur Bengkulu lebih berfokus kepada bagaimana kemajuan dari Provinsi Bengkulu ini. Gubernur Bengkulu ini adalah Rohidin Mersah ini adalah gubernur seremonial. Kenapa saya katakan itu? Karena dia sangat hobi sekali menghadiri acara-acara seremonial. Dan ke depan kita berharap bahwa masih ada sisa jabatan dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah sebelum habis periode di 2024. Tentu semua janji kampanye, semua program-program yang sudah dikeluarkan, yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Bengkulu, ini segera ditepati. Oke teman-teman sekalian, itulah sekelumit catatan. Tentu ini masih sangat kurang. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin menambahkan, membuat video sendiri, ataupun menambahkan di kolom komentar di YouTube ini. Dan tentu kita harus berhati-hati memilih pemimpin ke depan. Jangan sampai Bengkulu ini masih menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Kita masih menjadi provinsi yang jauh tingkat kemajuannya dibanding provinsi yang lainnya. Sehingga ayo kita nanti memetakan, memilih pemimpin yang kita anggap mampu membawa provinsi ini lebih maju. 2024 ganti gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.